guys, ketemu lagi dengan channel saya Fasya Amelia Siregar. Kali ini kita akan membahas tentang kompetensi based learning. Buat kalian yang belum subscribe, subscribe dulu. Terus jangan lupa like, comment, and share. Oke, kita simak videonya, jangan kelamaan. Oke guys, kita langsung lanjut PPT-nya. Nah, di sini PPT-nya aku pakai PPT dosen saya, yaitu Pak Sandi Nasruddin Wibowo SEMM. Nah, di sini kita akan belajar tentang pembelajaran berbasis kompetensi atau kompetensi based learning. Oke. Nah, di sini ada tujuan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi. Nah, tujuan pendidikan dan pelatihan adalah kompetensi yang diharapkan dicapai peserta setelah menyelesaikan proses diklat. Kompetensi berbentuk kinerja atau unjuk kerja yang baik dalam bidang kehidupan atau pekerjaan. Kinerja yang baik dapat dicapai berkat kemampuan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku bila digambarkan hubungan antara kompetensi, kemampuan, dan pengetahuan tampak sebagai berikut. Nah, di sini ada kompetensi ditunjuk dengan kinerja minimal baik. Nah, lalu kompetensi dicapai sebagai hasil penggunaan kapabilitas atau kemampuan dalam pemecahan masalah aktual. Nah, lalu kapabilitas atau kemampuan sebagai hasil penerapan kombinasi penerapan pengetahuan, keterampilan, sikap, perilaku. Nah, kapabilitas atau kemampuan disebut kompetensi dasar, diperoleh sebagai hasil perpaduan bakat, pengalaman, dan pendidikan, menjadi dasar untuk mencapai kompetensi. Nah, terus di sini ada kompetensi ditunjukkan dengan kinerja minimal baik. Jadi, kapabilitas atau kemampuan disebut kompetensi dasar, diperoleh sebagai hasil perpaduan bakat, pengalaman, dan pendidikan menjadi dasar untuk mencapai kompetensi. Nah, lalu di sini ada kurikulum berbasis kompetensi yang dikembangkan, desain dan pengembangan sistem. Nah, jadi kurikulum berbasis kompetensi adalah kurikulum yang ditunjukkan untuk menciptakan tamatan yang kompeten dan cerdas dalam membangun identitas, budaya, dan bangsa. Lalu, kompetensi yang dikembangkan berupa keterampilan dan keahlian bertahan hidup dalam perubahan, pertentangan, ketidakmenentuan, ketidakpastian, dan kerumitan dalam kehidupan. Nah, lalu di sini desain dan pengembangan sistem pembelajaran dengan seluruh komponen di dalam harus difokuskan pada tujuan pembelajaran yang berisi kompetensi. Pembelajaran berbasis kompetensi tidak hanya difokuskan pada pencapaian peserta diklat, tetapi juga pada pencapaian pengajar. Nah, lalu di sini ada kompetensi awal dan karakteristik awal peserta didik. Yang pertama adalah pihak yang paling berkepentingan dalam hasil pembelajaran di masa depan. Mereka adalah pihak yang perlu dibantu penyelenggaraan diklat untuk membangun cita-citanya. Terus yang kedua, di sini ada pihak kedua, yaitu adalah penyelenggaraan diklat, di dalamnya termasuk pengajar dan pengelolaan satuan pendidikan. Dan lalu pihak ketiga ini yaitu pengundaan lulusan. Mereka adalah yang berkepentingan untuk mendapatkan lulusan sesuai kebutuhan lapangan kerja. Nah, lalu di sini ada kompetensi dan pengukuran hasil belajar. Nah, pada akhir proses pembelajaran, pengajar, peserta didik, dan masyarakat ingin tahu bagaimana hasil pembelajaran. Pendesain pembelajaran perlu membuat alat pengukur yang dapat mengukur kompetensi yang dimaksud dalam tujuan pembelajaran. Alat ukur yang dinyatakan valid dan alat ukur yang dapat mengukur sesuatu yang seharusnya diukur. Lalu, di sini ada perbandingan kemampuan dan kompetensi. Nah, di sini contohnya seperti kemampuan dalam kawasan pengetahuan, keterampilan, sikap, kompetensi dasar. Nah, lalu yang tabel samping ada kompetensi. Nah, jadi yang pertama ini kemampuan menjelaskan cara membuat proposal penelitian. Nah, jadi membuat proposal penelitian yang baik. Kemampuan cara menulis laporan penelitian dengan membuat laporan penelitian yang baik. Lalu yang ketiga, menguraikan cara penggunaan peralatan laboratorium fisika dengan baik. Jadi, menggunakan peralatan laboratorium fisika dengan baik. Nah, lalu yang keempat, menguraikan secara sopan santun dalam kehidupan masyarakat. Jadi, berperilaku sopan santun dalam kehidupan masyarakat.
Yang kelima, menguraikan bentuk perilaku gotong royong sesuai ajaran Pancasila. Nah, kompetensinya bergotong royong sesuai ajaran Pancasila. Nah, lalu di sini ada hubungan kompetensi dan strategi pembelajaran. Nah, pendesain pembelajaran diharapkan dapat melaksanakan kegiatannya secara bertahap. Yang pertama itu menentukan tahapan dan langkah kegiatan pembelajaran dengan urutan isi yang diarahkan pada pencapaian kompetensi. Demikian pula pada saat menentukan metode, media, alat, dan alokasi waktu untuk mempertimbangkan kesesuaian unsur dalam strategi instruksional dengan kompetensi dalam tujuan pembelajaran. Nah, lalu yang kedua, pengajar melaksanakan rencana strategi pembelajaran yang telah disusun dengan memasukkan upaya pemberian motivasi sepanjang proses pembelajaran agar peserta didik memfokuskan perhatiannya pada seluruh pembelajarannya. Upaya pemberian motivasi berupa pemberian pujian penguatan, pemberian latihan relevan, dan menanamkan keyakinan kepada peserta didik bahwa ia secara bertahap akan berhasil mencapai kompetensi yang ada pada tujuan pembelajaran. Lalu di sini ada hubungan kompetensi dan pengajar atau fasilitator. Jadi yang pertama ini, fasilitator perlu menguasai bahan pembelajaran dengan baik atau sangat baik. Dengan penguasaan bahan pembelajaran, ia akan mampu tampil meyakinkan pada saat mempresentasikan isi bahan atau saat menjawab pertanyaan peserta didik. Lalu yang kedua, fasilitator perlu terampil merancang dan melaksanakan strategi pembelajaran meliputi tahapan pembelajaran runtut saat menyajikan isi pembelajaran, menggunakan berbagai metode, media dan alat, mengelola waktu secara efisien, motivasi penguatan dan penghargaan sepanjang proses pembelajaran. Lalu yang ketiga, fasilitator perlu mampu menggunakan sumber belajar yang tersedia di perpustakaan, peralatan laboratorium, ruang pembelajaran, dan mampu menciptakan sendiri sumber pembelajaran lain jika sumber belajar ideal tidak tersedia. Lalu yang keempat, fasilitator mampu merancang dan menggunakan alat pengukur yang baik sesuai kompetensi dalam tujuan pembelajaran. Alat pengukur yang baik dilihat dari validitas, reliabilitas, dan kepraktisan penggunaannya. Lalu yang terakhir atau yang kelima, fasilitator mampu memperoleh dukungan tenaga kependidikan dan pengelola satuan pendidikan di tempat kerja. Dukungan tenaga kependidikan sesuai penyediaan ruang pembelajaran dan peralatan yang tersedia dari pimpinan satuan pendidikan, mendapat keleluasaan, berkreasi, dan berinovasi dalam melaksanakan pembelajaran. Nah teman-teman, itulah pembahasan dan pembelajaran kali ini. Buat yang udah nonton, udah subscribe, like, comment, and share, terima kasih sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa yang belum subscribe, like, comment, and share, jangan lupa subscribe dulu, dan jangan lupa komen juga, terutama like, dan jangan lupa nyalakan notifikasi lonceng agar kalian tidak ketinggalan. Oke, terima kasih. See you.